Halo guys, tahu gak sih bahwa sampah plastik yang jika dibuang sembarangan bisa bertahan hingga 500 tahun? Dan tiap detik, hutan seluas lapangan sepak bola hilang. Nah, ini semua merupakan fakta-fakta menarik yang terjadi pada bumi kita dan berakibat terhadap lingkungan hidup yang kita tinggali. Nah, guys, maka dari itu kita harus belajar mengenai materi lingkungan hidup karena pemahaman ini membantu kita menjaga keseimbangan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu membahas mengenai pengertian lingkungan hidup, komponen lingkungan hidup, dan manfaat lingkungan hidup bagi manusia. Jadi, apa itu lingkungan hidup? Secara sederhana, ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mulai dari makhluk hidup hingga benda mati. Gak cuma itu, lingkungan hidup juga mencakup interaksi antara manusia dan alam. Nah guys, berikut ini adalah pengertian lingkungan hidup. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri dari semua benda-benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Ini termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam, keberlanjutan hidup, dan kesejahteraan makhluk lain. Intinya, semua saling berhubungan guys. Yang kedua, menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar manusia, saling mempengaruhi baik secara fisik seperti tanah, air, dan udara maupun non-fisik seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Dimana makin jelaskan kalau lingkungan hidup itu nggak cuma soal alam, tapi juga kesejahteraan manusia. Yang ketiga, menurut Bintarto, menurutnya lingkungan hidup adalah ruang tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yang memiliki hubungan timbal balik. Hubungan ini mempengaruhi keberlangsungan hidup baik secara fisik, sosial, maupun budaya. Kebayangkan kalau hubungan ini terganggu, kita semua akan terdampak. Nah, setelah kita tahu pengertian lingkungan hidup, kita akan lanjutkan membahas mengenai unsur-unsur pembentuk lingkungan hidup. Unsur pembentuk lingkungan hidup ini tidak terlepas dari bagian-bagian yang membentuk lingkungan hidup. Tentunya unsur ini ada di lingkungan manusia. Yuk kita bahas unsur-unsur lingkungan hidup yang membentuk ekosistem secara menyeluruh. Pertama, ada litosfer, yaitu lapisan tanah dan batuan, tempat kita berpijak. Di sini tumbuhan berakar, dan manusia membangun rumah serta kota. Selanjutnya, hidrosfer yang mencangkup semua air di bumi, baik yang ada di laut, sungai, danau, hingga air tanah. Tanpa hidrosfer, gak mungkin ada yang namanya kehidupan. Selanjutnya, atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi kita dari radiasi matahari dan menjaga bumi tetap stabil. Selanjutnya ada biosfer, yaitu zona tempat hidup makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia. Semua unsur di biosfer saling berkait, jadi penting banget buat menjaga keseimbangannya. Dan terakhir, antroposfer, yaitu semua aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan, dari teknologi hingga pola hidup manusia. Semua unsur lingkungan hidup ini saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan yang dinamakan ekosistem. Dan di dalam ekosistem terdapat komponen-komponen yang membentuk lingkungan hidup, sehingga terdapat suatu kehidupan yang ada di planet bumi. Lalu apa saja komponen-komponen lingkungan hidup? Yang pertama ada komponen lingkungan alam, yang kedua ada komponen lingkungan buatan, dan yang ketiga ada komponen lingkungan sosial budaya. Nah, mari kita bahas dari yang pertama,
Jadi, lingkungan alam itu apa sih? Gampangnya, segala sesuatu yang ada di alam. Ini yang terbentuk secara alami, tanpa campur tangan manusia. Itu yang disebut dengan lingkungan alam. Komponen lingkungan alam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik. Ini semua makhluk hidup yang bikin ekosistem jalan. Ada hewan, tanaman, jamur, bahkan mikroorganisme kayak bakteri dan protista. Mereka semua punya peran masing-masing, mulai dari produsen, konsumen, sampai pengurai. Nah, keren kan? Yang kedua, gak kalah penting, komponen abiotik. Nah, kalau ini benda mati yang juga bikin kehidupan makhluk hidup tetap stabil. Contohnya, cahaya matahari, air, tanah, batuan, sampai udara yang kita hirup setiap hari. Bayangin aja kalau salah satu dari komponen abiotik ini tidak ada, maka kita tidak akan bisa hidup. Kalau tadi kita udah bahas tentang lingkungan alam, sekarang kita geser ke komponen lingkungan sosial budaya. Nah, apa sih maksud lingkungan sosial budaya ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Lingkungan sosial budaya terdiri atas interaksi antara manusia yang menciptakan sebuah budaya. Lingkungan sosial budaya dapat dibedakan menjadi lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Pertama, ada lingkungan sosial. Ini tuh tentang interaksi antar manusia, baik secara individu maupun kelompok. Interaksi ini bisa langsung atau nggak langsung, tapi semuanya pengaruh besar buat kehidupan kita. Di dalamnya ada norma, aturan, dan adat istiadat yang mengatur cara kita hidup. Contohnya kayak norma sopan santun atau lalu lintas, sampai adat istiadat lokal yang bikin hidup kita lebih teratur dan harmonis. Yang kedua, lingkungan budaya. Kalau ini lebih ke hasil kreativitas manusia. Misalnya bangunan tradisional, seni, kepercayaan, sampai bahasa. Semua ini jadi identitas dari setiap kelompok masyarakat. Bayangin aja, seni tradisional kayak wayang atau rumah adat kayak rumah gadang itu kan karya yang luar biasa. Dan jangan lupa, kepercayaan serta bahasa juga jadi elemen penting yang bikin budaya kita makin kaya. Kali ini kita lanjutkan ke pembahasan tentang lingkungan buatan. Nah, sesuai namanya, lingkungan buatan ini adalah hasil karya manusia yang sengaja dibuat dengan memanfaatkan teknologi. Biasanya pakai teknologi sederhana ataupun yang sudah modern banget. Lingkungan ini biasanya punya bentuk yang seragam atau cuman terdiri dari satu jenis. Contohnya jalan raya yang rata-rata serupa atau kawasan industri yang punya pola terstruktur. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai manfaat lingkungan hidup. Kalau kalian pikir lingkungan cuma tempat tinggal saja, wah, kalian wajib nonton sampai habis manfaat dari lingkungan hidup. Pertama, lingkungan itu tempat buat kita hidup. Gimana enggak? Semua aktivitas, mulai dari bangun sampai tidur lagi, semuanya ada di lingkungan tempat kita tinggal. Yang kedua, lingkungan juga jadi penghasil pangan, mulai dari sayuran, buah, sampai sumber protein kayak ikan, daging, semuanya berkat alam. Jadi, jangan lupa jaga ekosistem kita. Yang ketiga, lingkungan tuh kaya banget sumber daya alam. Mau bikin rumah, alat elektronik, atau sekedar minum air, semua bahan dasarnya datang dari lingkungan. Gak cuman itu, lingkungan juga jadi rumah buat mikroorganisme. Jangan salah, mereka penting banget buat jaga keseimbangan ekosistem, termasuk buat bikin tanah jadi subur. Nah, yang kelima ini gak kalah penting. Lingkungan adalah penyedia oksigen buat kita bernapas. Semua ini berkat tanaman hijau yang rajin fotosintesis. Dan yang terakhir, lingkungan itu bikin tanah jadi subur. Tanah yang subur bikin hasil pertanian melimpah.
Gimana? Keren banget kan peran lingkungan buat hidup kita? Yuk sama-sama jaga dan rawat lingkungan biar manfaat ini nggak hilang. Ingat teman-teman, cintai lingkungan artinya cintai hidup. Jangan lupa like, share, dan komen video ini agar makin banyak yang peduli.